Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat YouTube dan para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan kajian salaf kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, pada kesempatan ini insyaallah akan saya bacakan, akan dilanjutkan pasal menerangkan tentang diperbolehkannya mengusap khuf atau mengusap kaki sebagai pengganti membasuh salah satu anggota wudu yang wajib dibasuh di saat kita berwudu. Langsung saja saya bacakan, silahkan kepada pemirsa barangkali mau menyimak bisa menyimak, dengan harapan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bisalasati syara'it. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana suwiji pasal. Wal mashu lan utawi ngusap alal khuffaini ing atase khuf loro. Khuffaini itu adalah kaos kaki. Jaisun iku wenang, jaisun iku perkara kang wenang bisalah sati syara ito kelawan telu pira-pira syarat. Para pemirsa dan para sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal ini menerangkan tentang diperbolehkannya mengusap kaos kaki sebagai pengganti pembasuhan, ya, menggantikan membasuh kaki di saat kita berwudu. Itu diperbolehkan dengan catatan beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jadi boleh kita berwudu dengan menggunakan kaos kaki, sehingga tidak perlu kita lepas terlebih dahulu khufnya atau kaos kakinya, namun harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Di antaranya ayat tadi alub saha intadir,
ayyub tabi'a lubsahuma ba'da kamalit toharo. Ayyub tabi'a yoh nyento ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggoni khuffain ba'da kamalit toharoti ing dalam sawise sempurnane suci. Syarat kebolehan mengusap khuf atau kaos kaki itu boleh dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ayyab tadi alubsahuma ba'da kamalit toharo, yaitu memakai khuf, memakai kaos kaki setelah suci dari hadas kecil dan intadir ba'da suwai. Saya ulangi, syarat yang pertama adalah memakai khuf setelah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini pada intinya. Jadi kalian semua sebelum memakai kaos kaki, ini posisinya kita dalam keadaan suci dari hadas, sehingga nanti di saat di tengah-tengah perjalanan kita menggunakan khuf, kita akan bersuci atau berwudu, maka cukup dengan mengusap saja tanpa membasuh kaki. Tapi kita perlu ingatkan lagi, itu toh harus memenuhi 3 syarat. Yang ketiga wa ayyakuna satiraini limahalli waslil fardi minal qadamaini. Wa yakuna lan yentoh ana apa khuffain iku satiraini iku perkara kang nutupi karone lima hali waslil fardi maring panggonan basuhe, lima hali waslil fardi maring panggonan wasuane wajib minal qadamaini saking blamakan loro. Syarat yang kedua adalah kaos kaki dapat menutupi mata kaki. Ya, jadi kita menggunakan kaos kakiku yang sekiranya kaos kaki menutupi anggota wudu, yaitu tempat yang wajib dibasuh. Kalau kita kaki berarti yang wajib dibasuh adalah sampai mata kaki. Nah, kita memakai khuf itu menutupi semua yang wajib dibasuh. Maka kita boleh mengganti yang seharusnya itu membasuh, tapi kita cukup mengusap kaos kaki saja sebagai pengganti basuhan kaki dalam berwudu. Yang ketiga wa ayyakuna mimma yumkinu tatatabu'ul masyi alaihima wa ayyakula lan yantono po khuffaini mimma iku saking barang yumkinu kang kongang ngopo tatabu'ul masyi ngetut murenil maku alaihima ing atase khuffain. Syarat yang terakhir adalah syarat yang ketiga adalah
Kaos kaki dapat dipakai untuk berjalan. Kalau toh seumpama kaos kaki tidak bisa dibuat jalan, itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat cukup mengusap. Ya, itu kaos kakinya itu bisa dibuat untuk berjalan. Enggak rusak maksudnya, kalau jalan itu enggak rusak. Ya sebagaimana kaos kaki yang kita tahu saja gitu. Ya kalau kita memakai, ya di rumah kita memakai khuf, tapi kondisinya dalam keadaan suci, itu boleh nanti di tengah perjalanan kita tidak punya wudhu, kita sementara memakai kaos kaki, cukup, tidak perlu kita melepaskan khuf, cukup kita mengusapkan saja, begitu. Intinya seperti itu. Wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Wa yamsahu lan ngusap sapa al-muqimu sapa wong kang mukim yauman ing dalem sak dina wa lailatan lan sak wengi. Orang mukim dapat memakai khuf selama 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Ini perlu ingatkan. Jadi enggak berlaku kita memakai khuf selama beberapa hari, itu enggak seperti itu. Tapi kalau ditafsil, kalau keadaan mukim artinya tidak berada dalam perjalanan, kita di rumah, kita diberikan dispensasi dalam hukum syariat dalam berwudu khususnya, itu pembasuhan kaki cukup mengusap kaos kaki saja, begitu. Itu selama 24 jam bagi orang mukim. Wal musafiru lan ngusap sopal musafiru salasata ayyamin ing 3 pira-pira dina bilayalihina la kelawan pira-pira wengine salasata ayyam. Sedangkan hak bagi musafir, orang yang dalam bepergian, itu boleh mengusap kaos kaki selama 3 hari 3 malam. Ini jadi panjang bagi musafir karena itu sebagai dispensasi kemurahan bagi orang yang berada di perjalanan atau musafir. Wa ibtida'ul muddati min hinni yuhdisu ba'dal lubsil khuffaini. Wa ibtida'ul muddati lan ngawiti mongso min hinni yuhdisu. Min hinni yuhdisu saking ba'dalubsi khuffaini intadir ba'da suwaya. Wabtida'ul muddati min hini yuhdisu ba'dalubsil khuffaini. Wabtida'ul muddati lan utawi kawitane mongso iku min hinin iku saking mongso yuhdisu kang nyandang hadas sapa wong ba'da lubsil khuffaini ing dalem sawise nganggo kaos kaki. Masa dihitung dari saat hadas kecil setelah memakai khuf. Jadi permulaan misal bagi si mukim berlaku 1 hari 1 malam, itu di saat ia berhadas kecil setelah memakai khuf atau kaos kaki. Fa in masahal mongko lamun ngusap sapa wong fil hadori ing dalam tingkah ana ing umah, summa safara mongko nuli
musafir sapa wong, au masaha utawa ngusap sapa wong pisafari ing dalam tingkah lelungan, summa aqoma mongko nuli mukim sapa wong, atama mongko nyempurnake sapa wong masa mukimin ing usapane wong kang mukim. Ini ada catatan, jika seseorang mengusap berada di rumah kemudian ia bepergian, atau dia mengusap khuf yang berada di bepergian, mengusap di saat bepergian, kemudian dia mukim, maka berlaku bagi hak orang tersebut seperti orang mukim, berlakunya 1 hari 1 malam. Wa yabtulul mashu bisalasati asya, wa yabtulu lan batal opal mashu apa ngusap bisalasati asya lawan telu piro-piro suwiji. Dilanjutkan, pengusapan dapat dibatalkan dengan sebab 3 perkara. Yang pertama bikhal'ihima, kelawan nyopot kufain. Pertama bisa batal, tidak berlaku lagi pengusapannya, yaitu dengan sebab melepaskan kaos kaki. Wang kita ilmu dati lan tutuge mangsa. Yang kedua dengan sebab waktunya sudah habis, jadi bagi mukim sudah 24 jam dan bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Wa malan barang yujibu kang majibake koma al ghusla ing adus. Yang terakhir yang dapat membatalkan pengusapan khuf, yaitu karena ada sesuatu hal yang wajib mandi jinabah, mandi besar. Sekali lagi, yang dapat membatalkan pengusapan sebagai pengganti membasuh kaki di saat berwudu ada 3 macam. Yang pertama dengan sebab melepaskan kaos kaki. Yang kedua adalah wangkidoul muddah, habisnya masa. Wama yujibul ghusla, yang terakhir yang mewajibkan untuk mandi. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya. Faslun ay hadza faslun, utawi ikiku ana suwiji pasal. Wa syara'itut tayammumi, lan utawi pira-pira syarat tayammum iku khamsatu asya'a, iku 5 piro-piro suwiji-wiji. Dilanjutkan kajian bab menerangkan tentang syarat-syarat bertayamum, bahwa syarat-syarat bertayamum itu ada khamsatu asya, yaitu 5 macam. Boleh kita bertayamum kalau toh memenuhi syarat-syarat. Jadi tayamum itu pengganti bersuci dengan menggunakan air atau berwudu atau mandi jinabah, itu nanti boleh bertayamum, tapi ada catatan-catatan. Yang pertama wujudul udri, ya suwiji wujude udzur, bisafarin kelawan sebab lelungan, au marodin utawa sakit, wa dukhuli waqti sholati, lan mlebune waqti sholat,
wa talabul ma'i lan nyupriye banyu wa ta'adzur istimalihi lan angelen gunakake banyu wa i'waruhu ba'da talabi wa turabi tailahu kubban. Intadir ba'da suaya untuk pertemuan pengajian kali ini kita cukupkan saja, mudah-mudahan dengan kajian yang sangat singkat, simple melalui channel YouTube kami, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada ucapan atau pembacaan kitab kurang jelas atau tidak tepat pembacaannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq war ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.